Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zakia Nurulfa dengan NPM 2250448 dari Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Dan kawan saya, Halo, perkenalkan nama saya Siva Raisa Ramadan dengan NPM 225040028. pada kesempatan kali ini, kami kelompok 26 akan menjelaskan mengenai hubungan ilmu fisika dengan biologi dalam penerapan olahraga basket dan badminton. Dari mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Prosmiati, MPD. Dan langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, keterkaitan olahraga basket dengan ilmu fisika. Dalam penerapan ilmu fisika terhadap permainan bola basket dapat ditinjau melalui teknik-teknik yang dilakukan pada permainan bola basket, yakni diantaranya, yang pertama, teknik dasar memegang bola. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya yang mengenainya. Di mana, saat memegang bola di tangan, maka tidak ada gaya yang bekerja pada bola basket, sehingga bola akan tetap diam. Rumus Newton 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, teknik dribble atau memegang bola. Pada dribble, kita dapat mengaitkannya dengan hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Saat pembasket melepaskan bola ke tanah, gaya gravitasi menarik benda ke lantai. Ketika bola bertumbukan ke lantai, bola memberikan gaya pada lantai, disebut gaya aksi. Sebagai akibatnya, lantai memberikan reaksi melawan gaya aksi ini. Gaya yang diberikan lantai ini disebut gaya reaksi, yang besarnya sama dengan gaya aksi. Gaya reaksi inilah yang menyebabkan bola memantul lagi ke atas. Yang ketiga, teknik pivot. Seseorang yang melakukan pivot sebenarnya sangat memanfaatkan massa tubuhnya. Mengapa tidak? Seseorang pembasket profesional di Amerika bisa mempunyai massa badan antara 130 sampai 160 kg. Ini sama dengan 3 karung beras berukuran besar yang ditumpuk. Perlu energi yang sangat besar sekali untuk menggeser orang dengan massa sebesar itu, bukan? Yang keempat, lemparan layup. Magic Johnson sangat terkenal dengan lemparan layup-nya. Dalam melakukan lemparan layup ini, Magic mula-mula berlari sambil mendribble bola. Setelah melewati beberapa pemain lawan, dekat dengan keranjang basket, ia melompat dan melepaskannya tanpa melontarkannya keras-keras bola ke atas. Bola melayang membentuk lintasan lengkung yang manis dan masuk dalam keranjang dengan cantiknya. Banyak orang yang tercengang mengapa dengan hanya melepaskannya, bola dapat bergerak melengkung. Ini merupakan aplikasi dari ilmu fisika. Bola yang dibawa lari oleh Magic mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan Magic. Ketika dilepas, bola akan meneruskan gerakannya dengan kecepatan semula, sehingga bola dapat meluncur manis ke dalam keranjang. Selanjutnya, teknik chest pass atau dilempar atau mengumpan bola. Pada saat bola dilempar dan melayang di udara dengan spin atau putaran bola, maka selama melawan aliran udara, pada kedua sisi bola terjadi tekanan yang berbeda sesuai dengan prinsip Bernoulli. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya yang dikenal sebagai efek Magnus, atau kadang dikenal juga sebagai gaya angkat atau lift. Namun, perubahan gerak terjadi dipengaruhi oleh besar gaya bola yang datang. Pemain akan secepat mungkin mengambil posisi apa yang akan dilakukan. Apabila pemain tersebut menginginkan suatu lemparan yang keras, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar gaya sehingga dapat menimbulkan percepatan yang lebih cepat. Seseorang pemain harus dapat memprediksi posisi kawan dengan akurat. Lalu selanjutnya, keterkaitan olahraga basket dengan ilmu biologi. Pada saat seseorang melakukan olahraga bola basket, dilakukannya gerakan awal di mana tangan memegang bola. Hal ini menyebabkan otot pada lengan melakukan relaksasi. Kemudian, pada saat pemain menangkap umpan bola yang diberikan, tangan akan tertarik ke atas kepala dan satu gerakan tidak terputus dengan posisi tangan menyangga bola dalam keadaan lurus. Pada posisi seperti ini, otot bicep akan berelaksasi dan otot tricep akan berkontraksi. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang keterkaitan olahraga badminton dengan fisika. Konsep fisika yang banyak dalam bulu tangkis ini pada dasarnya berkonsep atau teknik pukulan yang dilakukan, gerakan dari pemain, dan dari sudut pantulan, yaitu poke yang memantul. Adapun beberapa konsep, yang pertama ada konsep dari pesawat terbang. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis atau badminton mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah pengungkit jenis kedua. Lalu yang kedua ada gaya dorong. Gaya dorong terjadi ketika akan melakukan servis atau pemukulan pada kok dan pengembalian ke arah lawan. Yang ketiga ada gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu
terhadap bidang horizontal atau bisa juga disebut dengan bidang alat sebagai gerak melengkung. Gerak bola terjadi pada permainan bulu tangkis, yakni ketika kok melambung melewati net ke arah lawan. Lalu di sini juga ada energi kinetik. Energi kinetik ini timbul jika suatu benda bergerak. Dalam olahraga bulu tangkis, kita mengeluarkan banyak energi kinetik. Energi kinetik diperlukan supaya kok mampu terbang ke arah lawan. Lalu yang keempat juga ada energi potensial. Energi ini dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya. Makin tinggi benda, makin besar juga energi potensialnya. Energi potensial dimiliki oleh kok ketika berada di udara. Ketika berada di udara ke arah lawan, ada juga rumusnya. Keterkaitan antara ilmu biologi dengan olahraga bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis melatih organ tubuh dan kardiorespirasi adalah salah satu unsur kesegaran jasmani yang menggambarkan kemampuan sistem respirasi dan sirkulasi dalam menyediakan oksigen untuk kerja otot selama melakukan aktivitas fisik. Nilai daya tahan kardiorespirasi yang dicerminkan oleh nilai prediksi kapasitas FO2 max yang merupakan indikator tingkat kebugaran jasmani. Dengan meningkatkan aktivitas fisik seseorang, maka kebutuhan darah yang mengandung oksigen akan semakin besar. Nah, sudah cukup jelas ya mengenai hubungan fisika dan biologi pada olahraga kali ini. Pada intinya, dengan berolahraga kita mendapat banyak sekali manfaat. Bukan hanya dari segi kesehatan saja, namun melalui pembelajaran teknik dalam fisika, kita dapat berolahraga dengan baik dan benar. Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat karena pengetahuan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.